100 kayak gitu kan. Kalau si IELTS ini pakai skor paling tinggi itu dia wait 9 kayak gitu. Jadi itu paling tinggi itu 9 kayak gitu. Pokoknya dia apa ya, dari paling rendah itu 3 kok nggak salah, 3, 5 kayak gitu, 3, 5 kayak gitu-gitu, 3, 5, 6, 7 kayak gitu. Atau 8 paling tinggi nggak salah IELTS. Jadi itu, atau tes TOEFL IBT. TOEFL IBT juga mahal, 3 jutaan sama kayak IELTS, tapi bisa dipakai di seluruh negara, teman-teman. Dan seru banget kalau kalian tes. Kalau misalnya IELTS, kakak tes IELTS terakhir kayak gitu, dan itu seru banget. Kenapa coba? Karena kita bisa ketemu sama examiner ini orang yang tes, dia pasti orang Australia, jadi kita tes speaking. Oke, saya tes dulu. I'm so sorry. Yeah, I'm so sorry. Oke, sorry, bentar. Saya tes dulu. Jadi kayak gitu. Dan ketika tes kemarin IELTS itu, teman-teman, kan ada speaking. Terus sama examinernya dia nanya, dia pikir kakak bakal lanjutkan kuliah ke Amerika. Karena waktu absen ya, kan di absen tuh semua yang ikut tes. Karena kayak gini, kamu mau kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Terus dia bilang, oh kamu kuliah di Australia. Kan banyak yang mau kuliah Australia karena banyak teman-teman dari orang-orang Tionghoa yang ikut tes kayak gitu. Rata-rata Australia kayak gitu. Terus ada yang satu yang UK kayak gitu. Terus kakak sendiri yang Eropa. Itu terus nanya kayak gini, are you sure you are not going to United States? Dia bilang kayak gitu. Kenapa? Karena dia bilang aksen kakak tuh Amerika banget, dia kayak gitu. Dan ketika kakak ngomong, kakak lebih banyak menggunakan bahasa apa ya, bahasa full, memang bahasa kosakata Amerika dibandingkan kosakata British kayak gitu. Jadi British sama Amerika itu beda ya. Contoh kalau misalnya celana, bahasa Inggrisnya untuk Amerika itu apa coba? Celana. Pants. Aha. Kalau British beda. British itu trouser kayak gitu. Jadi kalau British itu trouser, kalau seandainya American accent itu pants. Ini jaket kayak gitu, antara British dan Amerika juga beda gitu. Hoodie dan jumper kayak gitu. Hoodie dan jumper kayak gitu. Mereka nggak bilang ini jaket kayak gitu, nggak bilang ini kayak dia dua negara hoodie jumper. Bahkan sekarang ada 3 aksen kayak gitu, 3 aksen. Inggris British, Inggris American, and Inggris Australian. The weird one. Jadi Australia tuh paling aneh sebenarnya dibandingkan, jadi membingungkan lah pokoknya. Jadi bahkan orang-orang Amerika pun, orang UK pun mereka bingung sama Britishnya Australia. Karena bagi mereka it's so weird kayak gitu. Karena bahasa Inggrisnya aneh, bahkan sulit untuk dipahami, serius sulit banget. Kalau kalian punya teman orang Australia, one day if you have opportunity to make a friends with Australian people, you will see they are really using English in different way kayak gitu, different way, different meaning, different thing. It's really weird kayak gitu. Jadi ya Australia katanya belajar bahasa sendiri, jadi kayak gitu bahasa Inggris. Terus kalau teman-teman di sini ada yang jago bahasa Mandarin, ni hao ma kayak gitu, jago bahasa Mandarin, itu peluang untuk dapat beasiswa ke luar negeri banyak banget, karena teman-teman bisa apply bahasa Mandarin ini untuk ke seluruh negara-negara besar, negara-negara Cina yang besar kayak gitu. Misalnya Hong Kong kayak gitu. Hong Kong itu negara gede, teman-teman. Oke, kakak udah pernah ke Hong Kong 2017, dan itu gede banget negaranya, wow, keren banget. Itu kayak pusat peradabannya dunia lah, Hong Kong itu. Tapi memang kita perlu belajar bahasa Mandarin, dan beasiswanya gede banget. Kayak gitu ya, teman-teman. Dan beasiswa, untuk kita ngomongin beasiswa, ini banyak banget. Kalau kalian dari S1 mau dari SMA ke S1, memang nggak banyak beasiswa yang tersedia. Contohnya ada kayak beasiswa Cina itu, beasiswa Turki, terus ada beasiswa Brunei Darussalam. Brunei Darussalam boleh dicoba beasiswanya karena besar banget, dapat uang hidupnya kayak gitu. Biaya hidupnya gede banget, jadi teman bisa coba
Itu bagus banget. Nanti pembukaannya itu sekitar bulan Februari Maret itu mereka udah buka, udah publish untuk informasi-informasinya. Karena itu yang paling penting. Dan kalau seandainya untuk Brunei Darussalam, kalian perlu hanya TOEFL ITP kayak gitu. TOEFL ITP, Cina juga TOEFL ITP, Turki juga TOEFL ITP. Tapi skornya nggak perlu tinggi, standar aja gitu. 450 kalau nggak salah udah bisa kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan takut. Oke, silakan kalau mau tanya lagi yang lainnya langsung tulis saja. Kakak pernah belajar bahasa Rusia, jadi bahasa Poland sama bahasa Rusia itu sama karena mereka satu rumpun, namanya Slavic language kayak gitu. Jadi di Slavic language ini kedengarannya sama, mereka banyak shh, 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 kayak gitu, kosakatanya kayak gitu. Terus ada perubahan. Kalau laki-laki itu ada perubahan sendiri, bahkan semua benda itu laki-laki dan perempuan kayak gitu. Misal contoh, jadi benda itu ada kelaminnya. Misalnya handphone ini kelaminnya perempuan artinya. Paham nggak? Jadi semua handphone itu perempuan kelaminnya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Air itu perempuan. Kayak gitu. Air itu perempuan. Karena handphone ini bahasa Polandnya artinya komórka. Komórka ya. Komórka itu artinya handphone. Komórka. Semua yang berakhiran dengan KA atau A itu berarti perempuan. Kayak gitu. Terus kalau air itu voda. Voda berarti dengan A berarti itu juga perempuan, teman-teman. Jadi kalau tanya pernah belajar bahasa Rusia, nggak perlu belajar bahasa Rusia karena bahasa Poland ini bahasa tersulit di dunia, lebih sulit dibandingkan bahasa Rusia itu sendiri kayak gitu. Jadi udah cukup lah belajar bahasa sulit yang mematikan. Tapi itu serius seru sekali. Terus kakak di sini, kakak nggak beasiswa teman-teman yang di Poland ini. Jadi inilah rezeki ya. Kakak dari SMA, kakak udah sering ikut organisasi, kakak dulu paskibra juga, paskibraka juga. Paskibraka itu kakak mengundurkan diri tanggal 10 Agustus 2010 kakak mengundurkan diri. Kakak nggak ikut mengibarkan karena waktu itu kakak diundang di Istana Negara untuk ikut rapat khusus dengan presiden gitu, dengan Pak SBY. Jadi kakak diwakili anak Kalimantan Barat untuk menyampaikan suara anak waktu itu di depan Pak SBY berkaitan dengan isu pembangunan berkelanjutan tahun 2010. Jadi kakak izin dengan Pak Muda Mahendra, Pak Bupati. Jadi Pak Muda itu udah kayak bapak kakak sendiri, karena kita saling teleponan kayak gitu sambil ngechat kayak gitu dengan kakak. Sampai sekarang masih sering teleponan kayak gitu kan. Jadi kakak izin, kakak bilang kakak dipanggil di Istana Negara untuk bisa ngomong tentang peran anak muda dalam pembangunan berkelanjutan kayak gitu-gitulah. Kakak mundurkan diri. Jadi kakak nggak 100% paskibraka, tapi kakak anak paskibra. Dari dulu kakak memang aktif organisasi. Makanya kalau kalian anak Bengkari, kalian ikut organisasi itu sayang banget. Bahkan kalau kalian mau, kalian bisa hidupkan lagi kayak English Club. Jadi English Community di Bengkari. Coba aktifin English Community di Bengkari. Dulu kita punya English Club namanya di Bengkari, namanya B Club. Bayangkari Executive English Club. Bayangin dong. Ini anak bawang baru. Kita lomba debat bahasa Inggris mewakili SM Bengkari pastinya. Tahu nggak? Kita menang lawan SMA Santo Petrus. Nggak masuk akal banget kan? Emang itu timnya kakak, terus mantan kakak itu sama satu sahabat kakak yang kuliah di Sri Sakti kayak gitu. Jadi kita bertiga. Bayangin itu tuh anak baru banget, baru keluar pertama kali lomba dengan bahasa Inggris kampung kita. Tapi kita bisa mengalahkan anak SMA Petrus yang mereka tuh ngomong bahasa Inggris kayak apa ya? Gitu pokoknya. Udah ngebaca banget orang bahasa Inggris, tapi masih bisa kita menang. Jadi beberapa kali dulu kita ikut lomba debat, lomba pidato. Alhamdulillah beberapa kali juga kita menang, teman-teman. Makanya kalau kalian ada kesempatan, coba bisa menghubungi Miss Widya. Miss, saya mau buat English Club kayak gitu. Saya pingin buat English Club. Buat aja gitu. Kakak bisa bantu dari jauh untuk jadi jadi pembina, enggak pembina sih, mentor lah. Jadi mentor buat kalian kayak gitu. Nanti pembinanya ada Miss Widya kayak gitu. Nanti kakak bisa jadi mentor buat kalian. Nanti kita bisa saling lebih banyak untuk diskusi. Kalau tertarik lah ya untuk bahasa Inggris kayak gitu. Dan kita nggak hanya ngomongin bahasa Inggris, tapi kita bisa ngomong tentang gimana sih kak mau nulis misalnya apply beasiswa, gimana sih cara kayak mau apply student exchange kayak gitu biar lolos, tips-tipsnya nanti kakak bisa ajarkan di komunitas itu yang teman-teman bangun. Itu kayak bagian dari OSIS atau bagian dari komunitas
ekskul yang ada di BKI. Kakak bisa bantu walaupun dari jarak jauh.